Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Melalui video ini saya akan mempresentasikan jawaban ATS Manajemen Pergudangan yang diajar oleh Dr. Erna Mulyati STMTC MILT, di mana saya merupakan mahasiswa S2 Manajemen Logistik kelas 11E Universitas Logistik Bisnis Internasional, dan nama saya Didi Sesmita. Untuk soal pertama, di sini dijelaskan bahwasannya PT Translog adalah perusahaan penyedia jasa pergudangan yang menyimpan berbagai barang konsumen, di mana saat ini perusahaan memiliki proyek untuk menyimpan 10 jenis barang spare part dengan satu customer, di mana customernya merupakan perusahaan X. Luas gudang yang disewakan sebesar 5.000 meter persegi dengan sistem penyimpanan menggunakan racking palet. Pokok permasalahan. Nah, di sini dijelaskan pokok permasalahannya. Permasalahannya adalah penataan rak tidak sesuai frekuensi pengambilan barang, fast moving, slow moving tercampur, di mana dampaknya waktu picking meningkat 35. Kemudian jalur forklift sering terhalang oleh palet sementara, penyimpanan secara random, beberapa barang fast moving ditempatkan jauh dari area receiving dengan impact lead time outbound menjadi lebih lama. Nah, data yang diketahui pada soal adalah sebagai berikut. Jenis barang yang disimpan ada dari A sampai J, terdapat 5 ruangan diperlukan dalam aktivitas di gudang, yaitu receiving, storage, ruangan sortation, ruangan packing, ruangan shipping. Ukuran setiap ruangan, pergerakan muatan yang ada diangkut maupun biaya dapat diasumsikan. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh saya untuk menjawab soal ini, yang pertama adalah saya lakukan sketch, di mana yang sudah diketahui adalah dalam soal luasnya itu 5.000 meter persegi. Nah, di sini lebarnya adalah 20 dan panjangnya 250. Kemudian saya mencoba memasukkannya ke dalam aplikasi, yaitu aplikasi Differential Evaluation for Facility Layout, di mana di sini terdapat atau terlihat hampir sama dengan yang saya sketch, yaitu kurang lebih dengan model E-shape berbentuk I. Nah, yang ketiga, saya tandai atau saya kasih keterangan dari tabel yang diketahui untuk fast moving, medium moving, dan slow moving. Kemudian saya membuat tabelnya, kemudian saya urutkan. Nah, di sini saya cuma mau menjelaskan, saya warnain ada warna hijau, di mana produk B adalah 600 dengan nilai 40 juta tersendiri, E 100 jumlahnya dengan nilai 60 juta sendiri, dan F 10 barang dengan nilai 25 juta. Nah, barang-barang ini atau yang lumayan besar nilainya merupakan konsen juga. Jadi jangan sampai barang-barang yang mahal ini mudah hilang atau diabaikan. Ini merupakan salah satu fokus kita juga, tidak hanya melihat fast moving, medium moving, dan slow moving. Oke. Kemudian setelah membuat layout tadi, kita mapping sederhana dengan Microsoft Excel dari layout yang sudah ditentukan pada langkah sebelumnya. Di sini digambarkan ada area palet kosong, ada ruangan receiving, ada ruangan sorting, ada ruangan packaging, dan ruangan shipping. Nah, ada jalur forklift. Nah, di sini juga ada barang NG. Jadi layout ini adalah layout yang akan digunakan pada gudang tersebut. Nah, yang keenam, setelah kita melakukan semuanya, lakukan sosialisasi ke semua stakeholder. Jadi kita adakan training untuk operator, kita sampaikan ke manajemen. Jadi biar semua stakeholder yang ada mengetahuinya. Kesimpulan jawaban soal pertama. Yang pertama adalah permasalahan penataan rak tidak sesuai frekuensi pengambilan barang fast moving dan slow moving tercampur. Jadi kita lakukan seperti yang saya jelaskan, relayout dengan metode FMS. Di mana di sini fast moving jumlah barang saat ini ya diasumsikan, karena di soal tidak dijelaskan frekuensinya, diasumsikan jumlah barang
yang banyak artinya frekuensinya juga banyak. Nah, yang kedua, jalur forklift sering terhalang oleh palet sementara. Nah, di sini digambarkan tidak ada palet kosong di area tertentu karena kita langsung letakkan area palet kosong harus ada pada area yang sudah ditentukan, yaitu ruang area receiving dan ruang area shipping. Nah, yang ketiga, penyimpanan secara random, dampaknya kesalahan pengambilan barang meningkat. Nah, di sini makanya kita lakukan tata letak produk, di mana H berdekatan dengan H semuanya, D berdekatan dengan D semuanya dikelompokkan. Jadi tidak jauh dari lokasi rekan-rekan sejenis atau barang sejenis. Nah, di sini digambarkan kalau AU, AC, AB, dan AD merupakan barisnya yang kita labeli atau kita tandain raknya, yaitu rak AB, rak AC dari A sampai AD. Nah, setiap rak mempunyai 4 tingkat karena di dalam soal dijelaskan itu metodenya racking. Nah, untuk barang yang harganya spesial atau menurut kita nilainya tinggi, kita tanda ini dengan warna hijau. Jadi di lapangan nanti paling tidak diberikan tanda, boleh hijau, boleh merah, ataupun apapun itulah. Yang penting sebagai penanda ini adalah barang-barang yang jauh lebih konsen, dan syukur-syukur diletakkan CCTV di lokasi gudangnya. Nah, terus yang terakhir, beberapa barang fast moving ditempatkan jauh dari receiving di mana lead time outbound menjadi lebih lama. Nah, di sini dalam layout dijelaskan barang-barang yang fast moving kita letakkan untuk mendekati area shipping, area sorting, dan area packaging. Jadi agar ketika misalkan ada permintaan pengambilan barang, jadi produk H yang merupakan barang fast moving jauh lebih dekat dan cepat untuk diletakkan ke next prosesnya. Demikian untuk soal pertama. Kemudian soal kedua, di mana PTX adalah perusahaan logistik TPL yang mengalami banyak masalah terkait integrity stock issue. Di antaranya, 1. Banyaknya produk yang rusak dan hilang di gudang. 2. Rasio perputaran yang rendah menunjukkan stok lebih sehingga jumlah produk yang mendekati kadaluarsa meningkat dan berpotensi tidak dapat terjual. Nah, strategi atau kebijakan apa yang sebaiknya dilakukan perusahaan dalam melakukan pengendalian persediaan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jangan lupa sertakan referensinya. Oke, untuk soal kedua, pada pertanyaan pertama, banyaknya produk yang rusak atau hilang di gudang. Nah, terkait integrity stock issue, yang dilakukan manajemen adalah strategi sebagai berikut. 1. Terapkan warehouse management system, di mana dalam warehouse management system tersebut pastikan setiap barang yang masuk dan keluar terdokumentasi atau tercatat dengan baik dengan adanya kartu stok. 2. Buatkan layout mapping gudang dengan baik. 3. Lakukan 5R secara menyeluruh dan rutin. 4. Pastikan mampu telusur dan tracking. 5. Lakukan opnam berkala. Bisa dilakukan periodenya bulanan ataupun mingguan, boleh juga tahunan, tapi semakin sering semakin baik. Yang terakhir, buatkan SOP kerja di setiap aktivitas pergudangan. Nah, untuk poin nomor 2-nya adalah terapkan security control dengan pemasangan CCTV di semua area, akses terbatas dengan adanya logbook keluar masuk orang yang dicatat, gunakan RFID atau barcode, setting limit speed forklift agar tidak terlalu over limit sehingga menyebabkan kerusakan, alarm sensor ketika melebihi speed kepada supervisor atau atasannya. Kemudian selalu lakukan pemeriksaan saat keluar masuk gudang. Nah, adapun untuk referensinya adalah dari Balau 2004 terkait produk rusak dan hilang. Nah, untuk poin nomor 2, untuk soal kedua, poin nomor 2, rasio perputaran rendah menunjukkan stok lebih sehingga jumlah produk yang mendekati kadaluarsa meningkat dan berpotensi tidak dapat terjual.
Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Optimasi level persediaan melalui teknik penentuan persediaan. Banyak metode yang digunakan, bisa di order point, safety stock berdasarkan variabel permintaan, economic order quantity, pengurangan lot set untuk barang sensitif kadaluarsa. 2. Forecasting, permintaan yang lebih akurat dengan menggunakan metode statistik, bisa moving average, exponential smoothing, atau yang lainnya. Kemudian penggunaan data histori dan pola musiman. Contoh, ada barang-barang yang memang hanya musim lebaran dia akan meningkat. Misalkan ada barang-barang ketika Natal yang meningkat. Nah, yang poin terakhir dari forecasting yang akurat adalah kolaborasi informasi demand dari pelanggan atau collaborative planning. Yang ketiga, mengurangi inventory cycle dengan kebijakan persediaan yang lebih ketat, mengurangi total volume persediaan, meningkatkan akurasi perencanaan material, menyesuaikan strategi persediaan kategori produk A, B, dan C atau Pareto, atau misalkan menentukan mana barang yang lebih dibutuhkan. 4. Meningkatkan integritas data stok untuk menghindari keputusan pembelian berlebih dengan cycle count, koreksi data berkala atau adjustment jika terjadinya selisih data, penggunaan WMS atau barcode untuk akurasi tinggi. Yang kelima, mengurangi kehilangan nilai melalui pengelolaan produk kadaluarsa menurut stok untuk barang dengan umur simpan pendek, menurunkan stok untuk barang dengan umur simpan pendek. Kemudian menggunakan rotasi seperti FIFO, first expired first out, melakukan inspeksi berkala terkait kualitas produk. 6. Mendorong aktivitas disposal dan markdown dengan perencanaan, menjual dengan harga diskon, melakukan penghapusan stok, mengalihkan barang ke saluran distribusi lain yang masih bisa menerima. 7. Desain sistem logistik yang mendukung aliran material lebih cepat, seperti lead time lebih pendek, supplier lebih responsif dan proaktif, kemudian proses replacement lebih fleksibel. Nah, sama ini kita dapat atau referensinya adalah dari penanganan inventory turnover rendah menurut Barlow tahun 2004. Demikian presentasi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.